Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Video ini merupakan lanjutan dari video tentang bagaimana cara kita menggambar support dan resisten. Kalau sebelumnya teman-teman sudah melihat bagaimana metode menggambar support resisten dengan high low atau titik tertinggi dan titik terendah saja, sehingga dia bisa menghasilkan horizontal support dan resisten dan vertical support dan resisten. Nah, di video kali ini kita akan bahas lagi dua metode lanjutan dari 6 metode total keseluruhannya. Yang pertama adalah tentang round number atau angka bulat. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana metode menentukan support resisten dengan menggunakan sebuah teknik atau sebuah metode yang cukup terkenal, namanya Fibonacci retracement. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke salah satu metode, yaitu round number. Karena metode ini harusnya cukup mudah untuk teman-teman bisa lihat. Metode mengenai round number sebenarnya adalah metode yang berhubungan dengan psikologi. Apa itu round number? Round number itu adalah sebuah level yang merupakan angka bulat. Jadi cukup mudah untuk teman-teman ingat. Contoh misalnya 100, 200, 1000, dan 5000 dan seterusnya. Nah, di dalam trading terdapat beberapa cara untuk menentukan daerah support dan resisten. Salah satunya ya ini, studi tentang round number atau kita sebutnya sebagai psikologi di dalam angka bulat. Jadi ini metode yang lebih berkaitan kepada psikologi. Semakin bulat angka harga tersebut yang ada pada chart, maka semakin kuat posisi harga tersebut untuk kita jadikan support dan resisten menurut strategi ini, menurut metode ini ya. Nah, kita lihat sama-sama, misalnya ada di chart yang sudah pernah kita gambar sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada angka round number yaitu 900. Ada angka round number di 800. Lihat ya. Ada angka round number di 700. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana reaksi dari support dan resisten dengan metode round number saja. Ya, kita bisa lihat di sini di angka 900, yes, itu ada sebuah support yang kalau kita tarik dengan garis horizontal ya. Di situ juga kita melihat harga bereaksi. Harga menjadikan angka 900 itu sebagai sebuah resisten walaupun tidak persis di 900. Tetapi di angka tersebut kita melihat ada reaksi-reaksi pada harga. Oke, di 800 juga sama. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa reaksi pada harga di mana harga mendekati 800 dia menolak untuk naik kembali ya. Jadi seperti ada sebuah resisten di situ. Di sini lebih jelas lagi, banyak sekali shadow dari candle itu menolak untuk naik ke atas 800 ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Bahkan sempat breakout dari 800 tetapi kemudian turun kembali. Dan teman-teman juga bisa lihat candle terakhir juga menolak untuk naik lebih dari 800 untuk stay di atas, ditutup di atas 800. Demikian juga di 700. Kalau dilihat dari support dan resisten yang horizontal memang ada di sekitar 705 ya. Tetapi kalau teman-teman lihat itu ada angka 700 juga di situ. Demikian juga di angka 600 dan 500. Di angka 500 bahkan ada support horizontal juga di sana. Demikian juga yang di 400. Jadi kita lihat ya, dengan metode round number sendiri, pergerakan harganya memang bereaksi pada angka-angka tersebut, pada angka-angka bulat itu. Secara psikologi memang kelihatan bahwa ada kecenderungan pergerakan harga menghormati level-level tersebut. Ya, jadi ini adalah metode kedua. Ini harusnya metode yang sangat-sangat mudah yang teman-teman bisa terapkan di mana saja ya, dan kapan saja. Jadi begitu teman-teman lihat ada angka round number, maka teman-teman sudah pasti bisa aware bahwa area tersebut secara psikologi harga akan bereaksi. Entah itu dia ada di support, entah itu ada di resisten. Kalau harga berada di bawah level tersebut berarti ini adalah resistennya. Kalau harga berada di atasnya berarti itu adalah level supportnya yang akan menahan pergerakan harga untuk turun. Nah, itu metode
Yang ketiga, dalam hal menggambar support dan resisten. Jadi dengan menggunakan angka round number atau angka bulat. Karena ada psikologi di balik angka-angka tersebut. Baik, sekarang ya setelah teman-teman sudah tahu metode yang ketiga yaitu dengan menggunakan round number, ini kita akan mulai kembali ke metode yang keempat, bagaimana cara kita menggambar support dan resisten. Metode yang keempat ini adalah metode yang sangat terkenal. Bahkan dianggap oleh banyak sekali trader menjadi sebuah holy grail buat mereka. Saya tidak akan berpanjang lebar menceritakan bagaimana terbentuknya Fibonacci, dari Fibonacci, dan bagaimana dia bisa membentuk level-level 23, 38, 50 dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa cek sendiri di internet, di YouTube, banyak sekali yang menceritakan hal tersebut ya. Di sini kita hanya akan membatasi bagaimana cara kita menggambarnya. Tahukah Anda bahwa Fibonacci retracement merupakan alat analisa teknikal yang cukup banyak diandalkan oleh banyak trader. Jadi karena banyak sekali yang menggunakan Fibonacci retracement ini untuk menggambar support dan resisten, maka kita lihat bahwa dengan teknik ini, dengan menggambar Fibonacci retracement, cukup banyak yang bekerja. Seperti kita boleh katakan self-fulfilling prophecy ya. Kenapa kita bilang self-fulfilling prophecy? Bukan karena kita punya modal yang cukup besar, tetapi kita menggunakan sebuah teknik yang banyak digunakan oleh orang-orang, oleh trader-trader yang lain. Jadi karena banyak sekali yang menggunakannya, maka level-level tersebut jika teman-teman menggambarnya dengan benar, itu akan bekerja. Persoalan dari price action atau pergerakan sebuah harga itu semata-mata digerakkan oleh sekelompok orang atau sekumpulan orang yang memiliki kesamaan di dalam menganalisa sebuah pergerakan harga. Jadi kalau gajahnya pun menggunakan hal yang sama, kita juga melihat hal yang sama dan banyak sekali melihat pada analisa yang sama, maka reaksinya adalah banyak sekali yang juga akan membuka posisi atau menjual pada posisi tersebut. Jadi kalau kita boleh katakan Fibonacci retracement ini karena saking terkenalnya, dia ada di chart sekuritas, yang disediakan oleh website yang gratis maupun yang berbayar. Jadi tool ini pasti ada di dalam chart mereka. Kalau teman-teman yang ada di forex, kita menggunakan MetaTrader ya, teman-teman juga pasti akan menemukan yang namanya Fibonacci retracement di situ. Di TradingView udah pasti ada, bahkan di website-website yang gratisan yang lain pun mereka selalu akan mensisipkan namanya Fibonacci retracement di dalam tools mereka, di dalam chart mereka. Oke? Nah, dalam Fibonacci retracement kita mengenal beberapa level ya. Jadi ada sekitar 7 level di situ. Jadi ada level 0, berarti itu level awal, level 23,6, 38,2, 50%, berarti tengah-tengahnya 61,8, 76,4 dan 100%. Nah, level-level tersebut kerap dijadikan sebagai acuan untuk menentukan yang namanya support dan resisten. Beberapa level yang sering dijadikan acuan untuk menentukan support dan resisten adalah, teman-teman bisa lihat ya, beberapa level itu adalah 38,2, 50% dan 61,8. Jadi ini level-level yang disepakati oleh banyak trader bahwa level tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada harga atau terjadi pembalikan arah pada saat harga menyentuh level-level tersebut. Jadi 38,2%, 50% dan 61,8. Tapi apakah benar level tersebut akan bekerja? Kita pertama teman-teman harus tahu dulu bagaimana cara menggambarnya. Karena kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara menggambarnya, ya percuma juga. Level-level yang ada itu tidak akan berguna sama sekali. Sama seperti teman-teman menggunakan metode-metode yang lain untuk menggambar support dan resisten. Termasuk teman-teman menggunakan titik high dan titik low.
Kalau teman-teman salah menempatkan titik high, titik low, ya padahal itu secara kasat mata udah sangat-sangat gampang untuk kelihatan, itu pun tidak akan memberikan efek apapun pada analisa Anda. Round number udah pasti paling gampang. Teman-teman bisa menggabungkan metode-metode tersebut. Tetapi kalau saya boleh sarankan sejak awal di saat ini adalah pilihlah salah satu metode yang paling nyaman untuk teman-teman menggambar support dan resistance. Karena kita tidak mungkin bisa melihat sebuah analisa atau sebuah perencanaan di mana chart kita itu amburadul atau sangat-sangat banyak sekali garis-garis. Sampai-sampai kita tidak bisa melihat candlenya. Jangan melakukan hal itu. Walaupun ada 6 cara atau 6 metode untuk menggambar support dan resistance. Pilihlah salah satu yang paling nyaman. Pilihlah salah satu dan latihanlah jurus itu, latihanlah metode itu 1000 kali. Ya, jadi tidak perlu harus menggabungkan semua metode. Saya memberitahu kepada teman-teman semua A sampai Z tentang price action adalah tujuannya untuk teman-teman tahu bahwa di dalam price action itu seperti ini. Selanjutnya, bagaimana teman-teman menerapkan price action ke dalam gaya trading teman-teman, ke dalam trading teman-teman, itu sepenuhnya adalah tergantung kembali lagi kepada teman-teman. Saya mengungkapkan 6 metode untuk melakukan atau menggambar support dan resistance. Bukan berarti semua metode itu teman-teman pakai untuk menggambar sebuah chart. Ya, tidak. Tapi pilihlah salah satu metode tersebut dan latihanlah 1000 kali agar teman-teman paham dan mengerti dan menjadi expert di dalam menggambar support dan resistance dengan metode yang itu juga. Tidak berarti teman-teman harus menguasai semuanya, tidak. Kuasai aja satu. Kalau teman-teman mau menggunakan Fibonacci retracement, ya gunakan Fibonacci retracement saja. Kalau teman-teman mau menggunakan metode high dan low, gunakan saja metode high dan low. Itu sudah cukup. Nah, kita akan membuktikan kepada teman-teman. Tadi round number kita sudah melihat langsung bahwa oh iya dia bekerja. Dan memang ada support resistance yang statis atau yang kita gunakan dengan metode high-low itu bekerja sama. Ya, dan bereaksi di tempat yang sama. Nah, sekarang apakah Fibonacci retracement juga berlaku sama? Kita akan lihat sama-sama di chart yang sama juga. Oke, di depan teman-teman kita lihat sendiri ya. Ini adalah chart yang tadi ya kita gambar support resistance dengan metode high low. Kita juga menggambar support resistance dengan metode round number. Dan sekarang kita akan menggambar Fibonacci retracement di situ. Bagaimana cara menggambar Fibonacci retracement? Teman-teman lihat dulu ya. Pertama adalah mengerti dulu atau pahami dulu Fibonacci retracement itu apa. Fibonacci berarti itu adalah sebuah tool saja yang berhubungan dengan deret Fibonacci. Ya, di situ teman-teman udah lihat ada 7 level di situ, ada 38,2, ada 50%, ada 61,8 dan seterusnya ya. Nah, di situ ada dikatakan bahwa ini adalah Fibonacci retracement. Retracement artinya kita mau mengukur seberapa jauh pullback yang terjadi pada sebuah trend. Pullback yang terjadi pada sebuah trend. Jadi kata kuncinya untuk teman-teman menggambar Fibonacci retracement adalah dapatkan dulu pertama adalah trendnya. Dapatkan dulu pertama adalah kondisi pasarnya yang dari bawah dia bergerak sampai ke atas dan kemudian terjadi yang namanya pullback atau koreksi. Kalau teman-teman lihat secara kasat mata, di manakah tren dari chart ini? Tren yang terjadi pada chart ini adalah ini. Teman-teman lihat sendiri ya, ini adalah sebuah tren, betul ya? Dia naik dari sini sampai ke sini baru terjadi pullback atau koreksi. Demikian juga di sini ada sebuah tren, betul ya? Teman-teman lihat di sini. Kotak ini ada sebuah trend, begitu dia naik sampai ke sini ya, ke sekitar 650, kemudian terjadi pullback, terjadi koreksi di sana. Oke, kalau saya mundurin lebih jauh, teman-teman bisa lihat oh di sini terjadi sebuah trend di mana pergerakannya dari atas ini menuju sampai ke bawah baru terjadi pullback kembali. Oke, nah dengan mengidentifikasi trend yang ada,
maka teman-teman bisa menggunakan tools dari Fibonacci untuk menggambar support dan resisten. Jadi kalau kita lihat trend yang ini dulu ya, yang gede ini ya, dari bawah, dari atas sampai ke bawah. Teman-teman tinggal mengarahkan tools dari Fibonacci retracement pada titik swing high-nya. Dari titik tertingginya menuju ke titik terendahnya. Dari sini teman-teman bisa lihat ya. Ini memang udah cukup banyak garis-garis di situ, tetapi saya akan membiarkannya. Tujuannya adalah untuk kita bisa mengkonfirmasi benar nggak apa yang kita gambar di support resistance dengan titik high low dengan yang kita gambar dengan tools yang namanya Fibonacci itu sama atau tidak, berlakunya benar nggak pada area-area di mana terdapat support resistance yang statis itu harga bereaksi. Oke? Nah, kita lihat sama-sama sekarang. Ini ada level-levelnya, teman-teman bisa lihat ya. 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 dan 100%-nya ada di paling tinggi di atas. Tadi kita sebut bahwa level yang populer atau level yang kita sebutnya lah level ajaibnya lah ya, bahwa yang bekerja ada 3 level, di mana di level 38,2, 50% dan 61,8. Itu adalah level-level yang sering diperhatikan oleh trader dan berharap bahwa harga atau pergerakan harga bereaksi di level-level tersebut. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Penurunan dari atas bereaksi dulu di 78,6. Dia bergerak turun sampai ke 78,6 dan bereaksi di sana. Ya, reaksinya itu adalah terjadi sideways di sekitar 78,6. Oke. Nah, setelahnya dia turun kembali ke level 61,8. Lihat 61,8. Di situ harga bereaksi kembali. Sempat turun sampai ke level 50, kemudian pullback kembali ke arah 61,8. Lihat teman-teman ya. Dan kalau kita lihat lagi di support resistance yang kita gunakan dengan metode high low, di situ kita bisa lihat bahwa 61,8 ada support dan resisten yang sifatnya statis di sana dan dia bekerja. Lihat ya, 61,8 ada support resisten yang kita gunakan atau kita gambar dengan metode high low. Oke, ternyata bekerja ya. Dengan support resisten yang high low aja kita juga bisa konfirmasi bahwa oh iya, ada 61,8 level Fibonacci di sana. Oke, setelahnya apa? Kita lihat 50% dari Fibonacci. Di situ ada level apa? Ada level round number. Kalau kita menggunakan support resisten dengan metode round number, iya ada round number di situ di 800. Betul ya? Dia bekerja dan dia turun sampai ke bawah lagi di 38,6. Di situ mulai harga bereaksi kembali. Balik ke 50% lagi. Ya, lihat sendiri. Terus habis itu mulai turun sampai ke level 0. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kembali ya bahwa di 38,2, level 38,2 juga ada level round number di situ. Ya, ada support resisten yang kita gunakan dengan round number atau dengan menggunakan titik high low. Di sana ada support resisten juga di 38,2. Oke? Artinya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman dengan metode apapun dari 6 metode tersebut tidak perlu teman-teman harus menggambar semuanya di dalam satu chart. Karena apa? Teman-teman pilih aja salah satu metode untuk menggambar support resisten, itu pun bekerja. Itu bekerja dengan hal yang sama yang teman-teman lakukan dengan yang namanya Fibonacci retracement atau kita gunakan dengan metode high low. Oke? Nah, kita lihat lagi sekarang. Kalau ini kan pergerakan gedenya. Bagaimana dengan pergerakan yang kecil-kecil ini? Seandainya nih saya mau scalping atau saya mau memanfaatkan adanya pullback atau retracement pada pergerakan trend ini untuk bisa masuk atau entry kalau saya ketinggalan dari bawah. Apakah itu berlaku sama dengan level-level yang tadi yang kita sebut itu? Oke, kita lihat ya sama-sama ya. Ini kan sebuah trend. Jadi swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, maka saya tarik garis Fibo-nya. Jadi 0%-nya ada di swing high, 100%-nya ada di swing low. Atau ya teman-teman balik aja, kurang lebih akan
berlaku sama saja. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, ada level 61,8, ada level 50 dan 38,2. Apakah harga bereaksi di level tersebut? Ya, kita lihat ya. Level 50% dulu lah. Kita lihat langsung sama-sama. Teman-teman lihat dari swing low di sini, kemudian harga bergerak naik dan bereaksi dulu ya di 78,6. Dia mulai turun kembali. Ya, turun kemana? Turun ke round number, teman-teman ya, lihat ya. Terus turun sampai 400, kemudian harga mulai bergerak kembali sampai kemana? Sampai ke 50%. 50%, kemudian harga bereaksi turun sampai ke 61,8. Lihat ya, harga bereaksi. Kemudian dia sempat naik sampai ke 100. Kemudian lihat retracement yang ada, lihat. Dia retrace sampai ke 61,8. 61,8 di situ ada round number yang 500 termasuk ya. Kalau teman-teman menggunakan teknik high low ya, di situ juga ada supportnya di situ. Di sekitar 61,8 dan 50% dia bereaksi di situ kan. Ya kan? Ya, dia sempat naik sampai ke sekitar 23,6, kemudian terjadi pullback kembali kemana? Ke 61,8 dan 50%. Oke, nah kita lihat lagi misalnya di trend yang satu lagi. Trend yang ini. Trend yang ini ya, ini kan sebuah trend. Jadi swing low-nya di sini, terus ya sampai ke atas, ini high-nya, baru dia terjadi retracement. Ya, nah kalau teman-teman taruh Fibonacci di sana, dan kita bisa lihat lagi ya, oke. Apakah 61,8 bereaksi? Yes, dia bereaksi ya, 50% dia bereaksi. Betul ya, 38,2 dia bereaksi pada saat dia pullback sampai ke 50%, lihat nggak? 50% dia pullback, kemudian dia mantul kembali, menyentuh kembali ke atas ya level 0%, kemudian lihat teman-teman dia pullback kemana? Pullback ke 38,2. Pullback ke 8,2, kemudian dia naik kembali ke 23,6 dan turun kembali ke 61,8. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, 61,8, 38,2, 50%. Dan dia sempat sideways sebentar di sekitar area 50% ya, atau area 38,2 sampai ke 61,8 ya. Pada saat dia naik, lihat. Dia bereaksi di mana? 23,6. Dan di situ ada round number. Ada resisten round number 800. Dia bereaksi ya. Pada saat itu terus dia pullback kemana? Ke support round number 700 atau kalau teman-teman menggunakan metode high low, di situ ada 705. Nah, jadi ini kurang lebih adalah salah satu metode tambahan buat memperkaya wawasan teman-teman dalam hal menggambar support dan resisten. Jadi kita sudah mengcover 4 metode ya. Pertama adalah metode dengan high low. Di situ teman-teman bisa menentukan support resisten yang sifatnya horizontal atau statis ya, atau satunya lagi adalah support resisten yang vertikal atau kita sebut sebagai trend line. Kemudian teman-teman sudah tahu bagaimana metode selanjutnya. Metode yang ketiga adalah dengan menggunakan round number. Jadi psikologi di balik angka bulat. Yang keempat adalah soal Fibonacci retracement. Ya, kita hanya menggunakan Fibonacci retracement apabila trennya sudah terkonfirmasi terjadi retracement. Dan kita juga membuktikan dalam satu chart ini dengan menggunakan 4 metode yang ada. Support resisten yang statis dengan titik high low, trend line dengan titik high low, kemudian round number dan Fibonacci retracement. Keempat metode tersebut menghasilkan hasil yang sama. Ya, sekarang kembali lagi dengan gaya trading teman-teman. Saya nyamannya di mana? Ini sudah 4 ya. Kita akan mengcover lagi 2 metode di video berikutnya. Jadi teman-teman ikuti video terakhir tentang bagaimana cara kita menggambar support resisten dengan 6 metode. Oke, nah 2 metode yang terakhir ini akan menjadi metode yang sangat menarik. Baik teman-teman, demikian untuk video kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, dan coba latihan. Memang semua hal ini, semua hal yang berhubungan dengan trading
termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa kita memaksakan diri bahwa kita belajar sekarang terus langsung bisa mendapatkan praktek yang sempurna. Tidak. Tetapi dengan latihanlah teman-teman akan semakin menyempurnakan teknik, metode, dan gaya trading teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.